Ada lagi mungkin tambahannya? Dan saya berharap banget untuk cawapres Pak Anies, Ibu Kofifa. Halo semuanya, saudara sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali dalam bincang-bincang santai pada kesempatan ini, yaitu kami dari para pendukung Bapak Anies Rashid Baswedan untuk insya Allah nantinya bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Amin, insya Allah. Baiklah para pemirsa semua dan rekan-rekan, mari kita isi perbincangan ini dengan beberapa topik yang berkenaan dengan hiruk pikuk warna-warni perpolitikan kita, khususnya ini dalam tahapan-tahapan Pilpres. Baiklah, nah sebagai pertanyaan awal saya ingin Bapak-Bapak memberikan tanggapan. Kira-kira sejauh mana peluang harapan kita, peluang Pak Anies untuk maju dalam Pilpres nanti? Kita mulai dari Mbah Kung. Silakan Mbah Kung. Terima kasih Pak Ari. Selamat malam. Saya memang pendukung Pak Anies yang sangat saya kagumi dan saya hormati. Mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Anies bisa jadi calon presiden yang akan datang. Bangsa Indonesia, rakyat Indonesia semakin maju untuk menuju kemakmuran yang sejati. Begitu Pak Ari. Terima kasih. Nah, harapan Bapak sebagai relawan kita mau ngapain ini? Kita tahu kan Pak, ada proses politik, ada juga kita sebagai relawan. Ya. Apa yang harus kita kerjakan ini Pak, berkaitan dengan harapan itu? Ya, masalah politik biar berjalan, tapi kita harus optimis. Sekali lagi optimis untuk mendukung Pak Anies, untuk maju ke depan untuk jadi calon presiden. Oke, jadi optimisme ya, kita lakukan bagian kita sebagai relawan. Politik biar para ya petinggi koalisi yang memikirkannya Pak ya. Oke, bagaimana dengan Cing Haris ini? Bagaimana ini kira-kira? Kita mulai dari Pak Riko dulu mungkin. Udah Riko dulu ya. Gimana ini kira-kira melihat peluang Pak Anies ini? Silakan. Terima kasih Bang Ari. Terus terang saya agak deg-degan. Tapi alhamdulillah saya optimis karena beliau Pak Anies diusung oleh tiga partai yang besar, terutama Partai Nasdem, PKS dan Demokrat. Dan itu dukungannya cukup Pak ya? Dan itu dukungan cukup untuk memenuhi persyaratan untuk maju capres. Untuk maju sebagai capres. Benar. Ya. Jadi harapan Bapak dengan ketiga partai ini apa ini dalam proses selanjutnya sampai September nanti pendaftarannya itu Pak? Ya saya tentu berharap tiga partai ini tetap solid sampai proses pendaftaran. Itu harapannya Pak ya, solid terus. Iya, solid terus. Nggak tergoda dengan rayuan kiri kanan. Mudah-mudahan tidak. Oke, iya. Terima kasih. Itu kita khawatir Pak ya, karena kita lihat sendiri Pak ya, bagaimana upaya dari koalisi sebelah ya. Ya kita tahu lah baru-baru ini Partai Golkar, Pak Erlangga dengan pengurusnya mendatangi Demokrat di Cikeas Pak ya. Tentu ada pembicaraan politik di sana. Ya, kita tidak tahu intinya apa ya saya pikir ya. Tapi jangan sampai ini godaan-godaan yang bisa mengganggu kesolidan koalisi ini toh. Yeah. Nah, bahkan walaupun disusul dengan Caimin dengan PKB-nya Pak ya, yang terang-terangan mengatakan saling menggoda ini. Oke lah. Nah, Cing Haris bagaimana ini Cing Haris? Harapannya atau ya pertimbangannya, peluangnya ini sejauh mana ini Pak? Ya, baik Bang Ari, terima kasih. Ini sangat menarik tadi Bang Udariko, Pak Heri juga sudah menyampaikan peluang-peluang dan harapan. Optimis nih Pak. Optimis sekali Pak Bang Ari. Ya, kita sama-sama optimis lah bahwa tentunya apa yang kita dukung dapat
sesuai dengan harapan kita nantinya, bahwa peluang ini sangat besar Bang Ari. Saya melihat ke depannya ini, setiap kita pastinya melihat peluang ini sangat besar bahwa Pak Anies ini bisa meraih kesuksesan dalam kontestasi politik pada 2024 ini gitu. Harapan-harapan pastinya juga setiap kita punya harapan atas apa yang kita inginkan dari seorang yang akan kita pilih, seorang, apalagi kita sebagai relawan, tentunya harapan kita sangat-sangat berharap bahwa adanya pemimpin yang dapat memiliki kemampuan di dalam hal perubahan. Tentunya juga kita berharap Pak Anies ini dapat membuat kebijakan-kebijakan yang inovatif untuk bangsa dan negara kita. Di samping tentunya yang sangat kita harapkan juga beliau ini mampu memimpin di saat masa-masa krisis Pak Ari. Ya Bang Ari ya, teman-teman sekalian, karena kondisi ekonomi kita ke depannya seperti ini, kita berharap lebih baik lagi ya, bahwa inilah yang kita harapkan dari seorang Pak Anies. Sama-sama kita harapkan apapun dari keinginan kita, harapan dan peluang ini sangat besar. Mudah-mudahan beliau ini bisa maju sebagai presiden di 2024 ini. Kalau kaitannya dengan upaya jegal menjegal dalam politik, bagaimana kira-kira ini, Cing Aris? Kita tahu bersama lah bahwa jegal menjegal ini hal yang biasa dalam hal politik, tetapi dalam koridor bahwa ini tidak sampai mengganggu jalannya demokrasi yang kita lakukan gitu. Artinya dalam hal ini kita berharap di setiap pendukung ya maupun partai-partai politik yang ada tentunya juga mengajak kita untuk berkompetisi yang baik. Sejujurnya, Cing Aris sebagai relawan begitu pihak Anies, bagaimana harapan atau tanggapan dengan calon-calon lain? Ya, kita lihatlah bahwa calon-calon ini kan juga masing-masing memiliki kelebihan-kelebihan masing-masing, bahwa putra-putra bangsa terbaik tentunya. Semua yang kita lihat di sini ada Pak Prabowo, tentunya putra terbaik Indonesia. Pak Ganjar silakan, sangat kita berharap maju untuk berkompetisi dalam hal ini. Tidak ada yang tidak bagus, semua bagus. Saya melihat ada Pak Ganjar Pranowo, putra terbaik bangsa kita. Kemudian juga Pak Anies tentunya kita dukung sebagai calon dari di 2024 ini. Jadi semua adalah putra-putra terbaik tentunya yang kita majukan di dalam untuk memimpin bangsa kita gitu. Sehingga kita berharap tidak ada saling mencegal dan juga saling menjatuhkan begitu Pak Bang Ari. Saya berharap seperti itu, bahwa kompetisi ini adalah kompetisi yang sehat dan juga kita sudah makin dewasa dalam berpolitik di 2024 ini gitu. Masyarakat juga bisa punya banyak pilihan. Iya, itu yang kami harapkan tentunya, masyarakat dengan banyaknya calon-calon yang muncul, kita makin banyak pilihan gitu. Intinya semua terbaik. Tetapi kita punya pilihan masing-masing, dan kita sebagai relawan Anies tentunya ya pastinya kita memajukan calon kita seperti itu Bang Ari. Mungkin itu Bang Ari dari harapan. Jadi kita welcome sama calon lain, silakan. Sangat-sangat welcome. Maju semua Bang Ari. Semoga kita juga sangat berkompetisi dengan sehat ya sama kita, dan mendapatkan pimpinan seorang presiden yang untuk bangsa dan bukan untuk kelompok. Mungkin itu Bang Ari poinnya. Terima kasih Bang Ari. Iya, sama-sama. Baiklah. Nah, saya mendengar semangat dan optimisme dari rekan-rekan semua ini ya, bahwa Anies insya Allah bisa nyapres daftar September nanti tuh Pak, dengan dukungan solid dari 3 partai. Itu intinya. Nah, gimana tanggapan rekan-rekan semua dengan tuduhan-tuduhan yang sekarang marak kepada Anies? Kita optimis memang, tapi kenyataannya diserang terus nih Pak ya. Nah, saya mohon satu-satu mungkin ini ya. Kita mulai ini dari Mbah Kung mungkin ini. Saya mau nanya ini ya. Kira-kira Mbah Kung, di sosial media kita tahu serangan kepada Pak Anies nih. Katanya Anies cuma pintar ngomong. Ya, ngomong doang. Anies mulutnya manis, ya. Cocoknya mah jadi penyiar radio aja, jadi guru atau dosen saja. Nah, gimana ini dengan tuduhan itu? Gimana tanggapannya Mbak Kung? Ya, terima kasih Pak Ari. Ya, ada benarnya Pak Ari. Pak Anies memang pintar ngomong. Karena itu beliau cocok jadi penyiar radio, dosen, ya, rektor, menteri, gubernur. Dan tentu saja cocok jadi presiden. Apalagi Pak Anies juga bisa dan lancar ngomong bahasa Inggris, bahasa internasional. Bayangkan Pak Ari,
kalau kita kembali punya presiden yang ngomongnya plepotan, gagap, macet-macet, bahkan baca teks itu pun sering salah. Astagfirullahaladzim. Malu kita, Pak. Malu kita. Presiden harus pintar ngomong, pintar pidato. Sampaikan ide gagasan dengan tata bahasa yang baik. Pak Anies juga jago ngomong doang. Enggak juga, Pak Ari. Enggak juga. Cuma orang yang pura-pura buta, yang tidak bisa melihat karya-karya nyata. Pak Anies di Jakarta itu karena kebencian yang membabi buta. Ada JIS, Jakarta International Stadium. Datanglah ke sana. Jangan malu-malu, lihat di sana. Jangan menjadi fitnah melulu. Terima kasih Pak Ari. Itu membuktikan bahwa Pak Anies bukan ngomong doang. Ada bukti karyanya nyata Pak ya. Dan besar sekali itu Pak ukurannya JIS itu Pak ya. Jadi kalau mau melihat aja Pak, insya Allah bisa Pak ya kelihatan karya Anies gitu. Jadi boleh dikatakan sebenarnya tuduhan omong doang itu atau mulut manis nggak sepenuhnya benar Pak ya. Tapi berbicara dengan cara yang baik itu juga diperlukan bagi seorang pemimpin Pak ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini yang berikutnya ini saya ini apa namanya? Ya. Ini berat ini nampaknya ini untuk Cing Haris mungkin ini ya, Cing. Kita tahulah di sosmed ini, ampun dah tiap hari ya. Tuduhan sama Pak Anies. Anies Arab Kadrun Yaman. Ya. Anies radikal. Khilafah. Apalagi anti toleran ya. Anies bapak politik identitas, macam-macam lagi Pak ya. Nah, ini kita sebagai relawan bagaimana menangkal atau mengcounter ini? Apa tanggapannya nih Cing Haris? Silakan. Ya, terima kasih Bang Ari. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam kontestasi politik ini kan kita jangan saling serang menyerang dalam hal-hal yang memang tidak mendasar seperti itu. Artinya bahwa nanti ujung-ujungnya akan menjadi fitnah. Bahwa kita tentunya kita tahulah sejarah kita pada saat Pak Anies ini di Pilgub DKI Jakarta pada saat itu di Oktober 2017 ya. Sama-sama tahu itu sejarah yang memang kita ingat sekali pada saat itu beliau masuk di dalam pemilihan DKI Gubernur sebagai pemenang di 57,96% suara pada saat itu melawan Ahok Jarot gitu. Nah mungkin juga, iya kita lihat di situ bahwa kemenangan beliau di sini tentunya mungkin juga ada para pendukung-pendukung lawan ini yang katakanlah tidak bisa terima seperti itu. Ya ada kesakit hati lah katakanlah terhadap Pak Anies ini Pak Ari. Mungkin ini yang memicu semacam hal-hal yang berdampak kepada cacian, mungkin makian. Ya. Itu serangan ada itu Pak. Serangan yang sangat kita lihat bahwa hal ini yang tidak mendasar yang merusak demokrasi saya melihat. Ya, jadi juga kita lihat bahwa memang di Jakarta, kebetulan saya sendiri orang Jakarta dan saya tahu persis bahwa merasakan di Jakarta ini bagaimana kepemimpinan beliau. Kita lihat beliau juga di Jakarta melaksanakan kita tahu BOTI pada saat itu Pak Ari, banyak program pada saat itu ada bantuan terhadap tempat-tempat ibadah ya. Beliau tidak membedakan antara Islam kemudian ada Kristen segala macam di situ agama-agama yang ada dan beliau ini memang janganlah muncul isu-isu sara yang memang tidak jelas gitu sehingga dapat merusak kesatuan dan persatuan bangsa gitu Pak Bang Ari ya. Jadi di Jakarta sekali lagi saya katakan bahwa saya memang tinggal di Jakarta, asli Jakarta dan memang tidak ada pernah terjadi konflik universal atau antara ya. Jadi masyarakat beda agama secara horizontal tidak pernah terjadi konflik di situ. Nah, ini yang kita rasakan. Jadi apa yang saya rasakan yang memang sangat di luar daripada isu-isu negatif yang ditujukan kepada Pak Anies begitu. Jadi saya berharap kita harus berpikir jernih, berpikir bersih. Jadi mungkin ya tadi kembali bahwa kita harus legowo gitu pihak-pihak yang memang kalah dalam kompetisi ini, Pak Ari. Betul. Mungkin kalau ejekan seperti Arab Kadrun Yaman saya rasa cukup rasis Pak. Iya, itulah mungkin Pak Bang Ari kembali bahwa tadi ya bahwa sara ini kan jadi muncul sara Bang Ari. Dampaknya sangat luas gitu ya. Itu akan muncul sara saling Arab Kadrun lah segala macam. Nah, ini akan merusak daripada kesatuan dan persatuan kita sebenarnya.
Begitu kita harapkan ke depannya ini bahasa-bahasa yang memang tidak etis menurut saya itu cobalah kita berusaha dengan bahasa-bahasa yang baik, secara santun, bijak, tentunya menghargai satu sama lain. Mungkin itu harapan saya sebagai pendukung atau relawan Anies, Bang Ari. Oke. Ya, baik. Untuk menambahi mungkin ya, kalau kita contohnya mengaku paling bineka, Pak ya, artinya kita harus siap menerima perbedaan ya, Pak ya. Tentu, Bang Ari. Ya, tidak mungkin kita mengaku kita paling bineka, sementara kita memberikan nama jelek kepada lawan kita. Malah mungkin kita lah yang anti kebinekaan jadinya seperti itu, Pak. Sebaliknya. Seperti itu, Pak ya. Baiklah. Selanjutnya mungkin kita minta pendapat dari Udariko ini ya, mungkin yang terakhir ini, Pak. Ya. Nah, Udariko kita tahu di sosmed juga ini berkembang ini ya. Ya manuver-manuver politik ini, Pak ya. Ya. Nah, saling tarik menarik mungkin ya. Nah, sini saya minta pendapat dari Udariko. Bagaimana kira-kira menurut Udariko pandangannya tentang peluang Pak Anies nyapres nanti ini, ya, dengan catatan bahwa sekarang sudah didukung oleh 3 partai besar ya, yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat. Ya, apakah akan mulus-mulus saja atau bagaimana gitu ya, Pak ya? Oke, silakan Udariko. Terima kasih Bang Adi. Insya Allah saya yakin sekali Pak Anies akan ikut berlaga di Pilpres 2024 nanti. Walaupun deg-degan. Walaupun saya deg-degan. Iya. Ya, saya berharap Pokoknya ikut dah ini ya. Ikut nanti ikut ya. Di nanti. Februari nanti Pak ya. Iya. Tanggal 14 2024 kita nyoblos. Oke. saya berharap semua calon capres Ya, yang akan bertanding. yang akan bertanding ini Apa yang akan diutamakan gitu Pak dalam pertandingan ini? akan beradu ide atau gagasan yang yang didukung oleh prestasi, Oke, ya prestasi nyata ya. karya nyata, dan rekam jejak yang tidak diwarnai dengan kampanye hitam, Iya. bagi-bagi uang. Iya. Money politics ya Pak ya. Iya. Orang mengenalnya serangan fajar. Iya benar, serang fajar. 200.000 Pak. Iya, oke. Iya. Jadi kita nggak mengharapkan itu. Iya, Pak. tidak mengharapkan itu. Iya, oke. Dan saya berharap juga untuk ke KPU dan Bawaslu sebagai wasit, Benar. sebagai wasit Iya. akan bekerja profesional dan netral. Betul. Ya. Itu yang saya harapkan sekali. Jadi peran Kedua lembaga tersebut dimaksimalkan. Iya. Oke. Iya. Saya setuju Pak. Iya. Bawaslu KPU Pak ya. Iya benar. Iya. Ada juga kayak DKPP juga ya, kayak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ya. Kita kalau menemukan ada oknum-oknumnya berbuat tidak netral, kita bisa laporkan juga. Sebenarnya instrumen hukumnya lembaganya sudah lengkap. Iya. Tinggal mereka mau nggak ya berperan maksimal, ya tidak memihak kepada salah satu calon. Ya, itu sih harapan kita. Ada lagi mungkin tambahannya? Dan saya berharap banget untuk cawapres Pak Anies, Ibu Kofifa. Ini. Ini sudah mengarah kepada cawapres saat ini, Pak. Iya benar. Karena tentu Usulan ya. iya usulan. Karena sejauh ini belum ada ya cawapresnya Pak Anies. Ya, belum muncul. Belum muncul namanya. Calon lain juga belum Pak ya? Iya benar. Tapi Bapak mau Saya berharap mau mengajukan Ibu Kofifa. ada kira-kira Karena- alasannya kira-kira. Iya benar. Alasannya karena Ibu Kofifa itu sebagai suara perempuan. Iya benar ya. Benar. Ya, pemilih perempuan cukup banyak Pak ya. Iya. 20% total ya. Iya. Terus Islam, Oke, iya. termasuk anggota organisasi NU. Oh iya, beliau aktif dia di Iya. Muslimat NU ya. Terus kita tahu sendiri Bu Kofifa itu sebagai gubernur Jakarta Timur. Oke, saat ini ya. Iya, Jawa Timur ya.
Jawa Provinsi Timur. yang besar sekali. Provinsi yang besar sekali penduduknya. Terbesar. Nah, Oke. dan Ya. ya saya berharap juga dengan jabatan beliau itu suaranya bisa Ya, peluangnya ya. peluangnya bisa lebih besar. Besar. Ya, benar-benar. Karena sudah terbukti pada saat Juni 2018 Pilgub Jawa Juni 2018 Lalu ya. yang lalu, Nasdem dan Demokrat mengusung Ibu Khofifah dan itu menang telak. Iya, benar-benar. Nah, ya. Jadi Udariku ini sangat berharap Khofifah Udariku ya. Iya benar sekali. Begini, dengan pengalaman dulu Nasdem Demokrat mengusung Khofifah, Iya. ya di atas kertas ini Pak ya, Iya. mengajak beliau untuk ikut cawapresnya Anies akan lebih mudah di atas Iya, kertas ini Pak ya. di atas kertas akan itu lebih begitu, mudah. Pak, ya. Memang saya juga yakin Anies dengan Ibu Khofifah, ya basis elektoralnya akan nambah ya Pak. Iya, benar. Iya. Dan saya berharap juga untuk suaranya akan besar juga, peluang untuk menangnya akan besar. Iya, itu Kita realistis Pak ya. Iya. Provinsi Jawa Timur juga sangat Iya, besar. itu kembali waktu harapan-harapan kita lah. Iya, Lihat nanti harapan. ke depan bagaimana Pak Anies mencari cawapres yang ditentukan oleh. Semoga didengar. Semoga. Iya, Pak. Semoga. Amin. Semoga dengar sama beliau. Iya. Ya, demikian Pak Ari. Oke. Nah, baiklah. Oh, sorry. Iya, Pak. Alright. Ya, oke. Demikianlah rekan-rekan relawan Anies dimanapun Anda berada. Mungkin perbincangan ini di satu sisi ya ada harapannya, tapi kita juga sadar ada kerja berat di hadapan kita ini Pak ya. Sebagai relawan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Kita tetap menyuarakan Pak Anies, itu sudah bagus ya, menambah optimisme. Tentang serangan-serangan ya, para relawan, simpatisan jangan nyerah ya Pak. Ya, teruslah berbuat. Mungkin mulai dari diri sendiri, keluarga, tetangga ya, membicarakan tentang Pak Anies, programnya, karyanya. Lalu nanti ke rekan-rekannya. Kita mulai dari kecil-kecil gitu ya. Dan pemirsa semuanya, kami di sini sangat mengharapkan dukungan ya. Silahkan tolong didukung kami dengan subscribe channel ini, tombol like-nya jangan lupa ya, dan tolong kasih komentar di bawah ya Pak ya. Ide, saran, kritik terserah bagaimana kita bisa meningkatkan konten-konten yang bermutu untuk mendukung Pak Anies. Dan kita juga terbuka kalau sekiranya rekan-rekan relawan simpul-simpul di mana saja, terutama yang dekat Depok sekitarnya ya, ingin kita kumpul ya, buat pertemuan silaturahmi ya, menguatkan simpul-simpul ya. Insya Allah kita terbuka ya, bisa menghubungi kami ya lewat Instagram, nanti ada alamat telepon di kolom deskripsi ya. Demikian saja ya Pak. Terima kasih ya perbincangan kita hari ini. Semoga berkah, baik ya. Semangat terus dukung Anies ya. Dan untuk pemilu yang sehat. Oke, demikian. Terima kasih. Mohon maaf atas ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.